Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinari diri kita dengan Quran. Insyaallah kita kalau udah yakin dengan Al-Quran, Masya Allah. Coba ini, kalau ibu rajin baca Quran, kalau udah baca mau berhenti susah. Benar bu, benar bu. Kalau udah membaca itu mau berhenti susah. Cuman pertamanya beratnya bukan main, itu kan bu. Maka sampai Allah istiqomahkan untuk membaca Quran, walaupun satu ayat. Quran dulu. Karena kata Allah, aku kirim surat kepada Rasulullah, ini adalah suatu kebenaran untukmu. Maka Allah katakan begini, Inna sa'ata la'afiyata la raiba fiha walakinna aksarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang tengah-tengah kita. Di Quran yang bicara bu, kiamat itu akan datang tengah-tengah kita. Kapan? Ya itu tanda-tandanya udah banyak bu. Kiamat ada tanda-tandanya, beda dengan mati. Kalau mati nggak ada tanda-tandanya, ya kan ibu? Maka apa sih yang ada di diri kita nggak pernah tahu? Rezeki kita nggak tahu, betul nggak? Ya. Jodoh kita sampai kapan juga nggak tahu. Mati kita juga nggak tahu bu. Maka Allah katakan kiamat itu akan datang di tengah-tengah kita, betul nggak bu? Apa sih kayak apa tanda-tanda kecil kiamat? Contoh kita punya urusan banyak, jalannya gelap, kesini mentok, kesana mentok, kesana Allah. Saya minta pertolongan kemana ini kita? Ya kan ibu? Subhanallah. Maka sampai Mbak Maimun ngasih wiridan. Habis subuh, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Baca tuh 40 kali bu. Saya bukan ngajar, saya praktek. Selalu saya ucapkan saya praktek bu. Saya tidak maaf ngajarin, nyampaikan, saya nggak praktek, saya praktek bu. Gitu loh bu. Ya Hayyu ya Allah, hanya Engkau yang menghidupkan, hanya Engkau yang mematikan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, akan dimuliakan Engkau ya Allah. Ala dinil Islam, semoga kami selamat agama Islam. Bu, ngaji namanya orang ngaji yang begini nih bu. Jadi kiamat itu akan datang tengah-tengah kita. Maka tuh orang beriman masih gak yakin dengan kiamat. Allahu Akbar. Kita harus yakin bahwa kiamat akan datang tengah-tengah kita. Dunia ini udah Masya Allah bu. Kita nggak usah jauh-jauh ke Indonesia ini Masya Allah. Listrik bayarnya cash, tapi utangnya meledak karena korupsi. Jika ibu, bank sampai mau bangkrut karena apa? Korupsi. Sudah nggak takut dengan Allah bu. Sekarang manusia sudah nggak takut dengan Allah. Karena apa? Hukum bisa dimainkan sekarang. Ya kan ibu? Bayangkan ibu bisa dengar ceritanya Vina Cirebon itu. Sampai sekarang belum tuntas. Tahun 2016 sampai sekarang. Bayangin bu. Karena hukum itu sudah nggak bisa, Masya Allah. Padahal benar yang namanya hakim bisa masuk surga kalau kita faqirul adil. Bijak sekarang hukum bisa dibeli. Gimana dong kita? Masya Allah, ini Indonesia mau dijajah bu. Benar ibu. Kita lagi merinding mikirin Palestina kayak apa tuh orang, Masya Allah. Ternyata ada rombongan yang datang ke Israel, ke sana. Allah Akbar, ini dunia maunya apa sih? Semua orang mementingkan duit, yang penting duit. Bu, saya maaf, saya cerita sendiri. Suka nangis sendiri kalau malam habis tahajud dengan anak saya ngomong sendiri, ya Allah ya Rabb. Saya sekecil ini aja dipenuhi kebutuhannya sama Allah. Kenapa saya harus merangsang kemana sih? Kalau buat makan bu, makin tua tuh paling 2 sendok bu makannya. Kalau buat makan bu, karena korupsinya kan buat macam-macam. Ya kan ibu, saya bicara sendiri bu, ya Allah. Saya punya yayasan sekecil ini aja rezekinya dapat sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bersyukur 2 tempat makan semua. Dan apalagi yang besar, sehingga sapi sampai bubar yakinnya. Iya sapi. Karena yang tadi amanah yang Allah berikan itu tidak terkendali. Saya yakin betul. Saya belum pernah dapat puluhan juta, belum pernah. Dapatnya ada 500.000, 200.000. Alhamdulillah bisa bangun 3.000 meter di Cilengsi itu. Bisa bangun masjid. Saya nggak pernah dapat bantuan puluhan juta, tidak. Alhamdulillah. Ternyata Allah itu mengatakan kalau kamu lurus niatnya, jangan belok. Aku penuhi kebutuhannya. Itu saya praktekkan, yakin sama Allah. Maka Allah katakan kita wajib harus dengan kondisi yang seperti ini kita harus dzikir 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri.
Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti Bu. Wiridin itu Allah pasti memberikan jalan keluarnya. Bener Bu. Lah saya dari mana ada tukang menang setiap minggu harus punya duit 4 juta dari mana? Tapi ada Bu. Yakinnya kita harus yakin yang punya duit Allah, yang punya hebat itu Allah bukan manusia. Kita mintanya sama Allah. Jangan sampai kita punya hati putus asa. Kesini mentok kesini mentok, ayo ambil air wudhu kita minta sama Allah. Saya yakin itu. Coba diniatin itu. Setiap salat 3 kali mama yattaqullah yaj'al makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Terus niatin itu. Yakinlah kita kepada Allah. Walaupun Allah janji innal insana khuliqa halu'a. Aku enggak akan berhenti uji hambanya. Kebingungan, ketakutan, keraguan. Tapi kata ada aku loh, berpegang sama aku. Aku yang memberikan surat ini dan aku yang akan melindunginya. Allah jelas amat itu Bu. Bu. Ya kan Ibu, kita mau kemana sih Bu? Orang jelas kok kiamat itu akan datang di tengah-tengah kita. Gitu loh Bu. Kalau kita nggak yakin dengan Allah, mau yakin sama siapa? Itu kata Allah. Jadi mari kita niatkan. Aku situ Bu, zikir surat At-Taubah terakhir 2 rakaat itu bagus. Surat Al-Baqarah 2 rakaat itu bagus. Coba dibaca daripada tim Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal. Surat satu Quran yang paling bagus adalah Fatihah dengan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ditambah maghrib sama subuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Coba itu Quran itu ayat itu Bu. Ya Bu, jadi Ibu jangan menyepelekan itu ayat Masya Allah subhanallah kata Allah. Maka Allah katakan apa namanya? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, kami percaya kepada Engkau ya Allah. Engkau lah yang memberikan surat kepada kami dan Engkau lah yang akan melindungi kami. Yakini itu. Jadi semua ujian itu Allah yang memberikan dan Allah juga yang akan menyelesaikan. Ayo kita mau kemana? Allah semua Bu. Allah tuh uji kita kenapa? Makanya kata Allah, kenapa sih orang kaya itu banyak gak bersyukur? Kenapa? Orang kaya itu lupa sama Allah Bu. Orang yang susah pasti ingat Allah. Kalau sakit gigi aja ya Allah, gigi sakit banget ya Allah. Panggil Allah kan Bu? Itulah kata Allah. Maka Allah itu menguji kita pasti punya tujuan. Yakin itu. Kenapa Allah memberikan musibah kepada kita? Allah ngiri ingin dideketin. Bayangin Bu. Sampai segitunya kata Allah. Aku yang memberikan ujian itu. Aku juga yang akan melindunginya. Aku yang memberikan kesulitan. Aku juga yang menyelesaikan kesulitan itu. Kita harus yakin Bu. Mau kemana kita? Itu kita harus yakin itu. Tidak mungkin hidup ini kita akan dibawa terus. Allah katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar Bu. Gak selamanya kita di atas jangan sombong. Gak selamanya kita di bawah. Gak usah ngeluh. Banyak saya punya jamaah, anaknya 5, kecil-kecil suaminya meninggal, buat makan susah, pagi makan sore enggak. Masya Allah, subhanallah. Setelah aku udah gede-gede, jadi orang semua. Allah berangkat umrah tuh berangkat bareng. Ternyata mau kemana? Allah Akbar, luar biasa. Makanya nggak perlu ngeluh. Berikan kepada anak kita dengan tulus ikhlas. Yakin akan ditanaman kita. Maka kembali semuanya adalah keikhlasan kita. Bener Bu. Nikmat. Ayo kita berjuang demi untuk keluarga kita. Karena bagaimana kita menjadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Dijauhkan dari api neraka kita.
Kitanya berdoa, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, jadikan anak cucu kami yang pandai mendirikan sholat, ya Allah. Nabi Ibrahim nangis doa itu, Bu. Bayangin, Nabi Zakaria betul-betul dia pengen punya anak sampai, ya Allah, setelah lahir, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting anakku dengar ucapanku. Tuh, Bu, Quran itu Masya Allah nikmat kalau dibaca, kalau diterjemahkan. Iya, bener. Kenapa kita dengar omongan orang lain? Kita kenapa dengar omongan HP? Lebih dengar HP ketimbang kita panggilan Allah. Astagfirullah. Bu, ayo kita, umur kita nggak tahu besok atau lusa. Aku nawas mengatakan wa umrina fi sulfi kulliyo. Pada biza itu kayak faktimal. Umur kita ini berkurang. Mau kemana kita? Terus kalau kita melanggar aturan, ngaji berat sampai mati nggak mau ngaji, ilmu nggak punya, harta nggak punya, seneng aja kagak. Janganlah jadi orang kelima kita. Akan jadi sampah di padang mahsyar, sehat-sehat nggak ada yang kenal kita. Karena apa? Tidak pernah bertemu, tidak pernah mengikat tali silaturahmi. Masya Allah, orang sombong. Jangan jadi orang kelima. Jadi guru nggak bisa, jadi murid nggak bisa. Seneng aja ada pengajian nggak seneng, ya Bu. Apalagi bantuin, betul nggak Bu? Itu jangan jadi orang kelima. Ayo kita bangkit, tanamkan diri kita bahwa semua hidup itu adalah timbal balik. Ya kan Ibu? Siapa yang menanam, situlah yang bakal ngambil buahnya. Kan begitu kata Allah. Jangan itu-ituan Bu. Ada pengajian saya melangkah karena sungguh aku tidak punya duit, aku tidak punya ilmu, aku mau melangkah barangkali dengan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yakin langkah kita ini akan menuju surga. Man sa'alaka tariqan kata Rasulullah begitu. Siapa orang yang melangkah untuk mencari ilmu, maka surga sudah dekat depan kita. Kita ini masih berdoa. Saya yakin betul. Ayo kita tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai datangnya Muharram udah lewat masih angger kita berdiri di tempat. Manusia itu tiga. Yang pertama, ada manusia makin hari makin lebih baik. Itu orang mulia. Ada yang diam di tempat, nggak ada perubahan. Ada juga lebih buruk. Nah ini yang rusak. Ini manusia cuma tiga. Hidup juga cuma tiga. Ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Makanya apa kata Quran? Masa lalu kamu banyakin istighfar. Siapa tahu kamu waktu muda sholat kagak segala macam melanggar aturan Allah. Banyakin istighfar. Masa yang saat ini syukuri yang ada, jangan cari yang tidak ada. Syukuri. Deketin Allah. Syukur itu jelas kok. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ya Allah, kata Allah, sungguh kenikmatan yang Engkau berikan itu nggak bisa dengan jari kita. Kata apa terima kasih kepada aku, kata Allah. Fasholli, sholatlah kamu rabbika karena aku. Wanhar, korbankan walaupun capek, walaupun berat. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sekolah. Bu, ini ayat yang berbicara, Bu. Allah yang ngomong. Ya kan Ibu? Tapi kalau kamu menyepelekan kata Allah, inna sani'aka huwal abtar. Itu enggak nanti masanya. Selalu saya katakan, kenapa ada kata-kata qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim bisyawatun walahum adzabun adzim. Ya kan Ibu? Ada kata-kata begitu. Ada ayat walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Masya Allah, neraka jahanam tempatnya jin manusia. Manusia yang kayak apa? Dia punya mata, matanya nggak lihat. Dia punya telinga, telinganya nggak dengar ada pengajian itu. Dia punya mulut juga terkunci. Kata Allah, kata Allah, nggak laku. Dia tunggu adabnya. Dia cek ngaji, urusannya banyak. Habis ngajinya siang sih banyak orang beli. Misalkan orang jualan kagak mati kali. Ya kan Ibu? Repot ini. Waktunya orang belanja. Sudah bersempatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak melarang. Tidak larang. Ibu silakan jadilah orang kaya yang berjuang dengan keringatnya. Boleh. 99 derajat, 99% untuk pedagang boleh. Tapi sempatkan untuk kita mencari akhirat. Bu, karena akhirat itu perlu hidayah, itu perlu melangkah. Maka Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Semua kembali ada kemauan. Betul Bu?
kemampuan diberikan kepada orang yang punya kemauan. Kesempatan kemampuan milik Allah diberikan kepada orang yang punya kemauan. Kalau ada kemauan, ada 1000 jalan. Nih, Marawi, ya kan Bu? Tim hadroh, karena tugas. Oh, kita punya kemauan, bagaimana saya harus tampil? Ini pasti latihan ini. Gak mungkin gak latihan, ya kan Ibu? Karena Pak, ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan, alah saja, ada-adanya aja. Kan akan dilihat orang mereka. Pasti dia punya kemauan, bagaimana saya tampil dengan baik. Itu maka saya katakan kemauan 1000 jalan. Nggak ada kemauan 1000 alasannya. Benar nggak Bu? Itu. Maka mari kita sama-sama kita tingkatkan hidup kita kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Udah jangan pikirin macam-macam, kita melangkahnya Allah, langkahnya Allah. Allah itu tetap bersama kita. Jangan ragu, jangan bingung, jangan takut. Ya Bu ya. Saya kan ngajarin Ibu, katanya saya gurunya Ibu. Ya tolonglah sedikit demi sedikit ada suara azan, buru-buru segera angkat kakinya. Insya Allah Bu, saya tidak pernah bikin proposal, saya tidak pernah ngemis, saya tidak pernah apa-apa. Saya selalu mengatakan anak-anak, ayo tepatin sholat, tepatin bangun. Insya Allah kalian akan naik derajat. Betul Bu, anak dari Fatul Khair masuk SMK, masuk SMA, semua bilang, apalagi kalau ke Jonggol, langsung lulus sudah. Langsung lulus karena apa? Sudah insya Allah dia ada akhlaknya dipakai, baca Qurannya bagus. Alhamdulillah. Saya kaget kemarin Bu, sekolah bayar mahal, maaf Al-Qurannya nggak tahu huruf. Allah, ini gimana cara ngajarinnya sih? Subhanallah. Jadi kita Bu, sekolah itu nggak perlu mahal, perlu ada nggak anak yang punya kemauan. Kita aja bisa nggak jadi figur, gitu Bu. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu figurnya kita, kedua orang tua kita. Kalau kita bapak ibunya bisa jadi figur, anak yakin jadi anak yang soleh. Tapi kalau kita cuma ngomong walaupun disekolahkan yang bagus, nggak bakal bisa praktek di rumah. Percaya. Jadi itu figurin dari kita. Karena Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu suci, bersih tergantung kita. Mau diapakan ini? Kalau menjadi anak soleh, ya kita dengan anak yang soleh. Saya yakin betul itu. Ya Bu ya. Maka mari kita sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini Allah memberikan Quran buat ini suratan dari Allah. Surat dari Allah kita perlu dibaca, perlu diulang-ulang, diingat. Iya, kiamat akan datang sama kita. Itu perlu Bu. Iya, Quran itu sebenarnya benar kok. Bawa berita kabar benar. Kenapa kita ragu? Kenapa kita takut? Kenapa kita bingung? Gak usah bingung, gak usah takut. Ayo selamatkan diri masing-masing. Dengan kondisi yang seperti ini, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Satu-satunya kita berpegang kepada Allah. Nggak bisa berpegang dengan siapapun. Ya kan Ibu? Iya. Karena semua akan berganti. RT akan berganti, RW akan berganti, lurah akan berganti, camat akan wali kota akan berganti. Semua akan berganti. Kita hanya berpegang wa may yattaqillah. Kita hanya yakin kepada Allah. Nggak ada lagi kunci kita. Ya Bu? Ya. Jadi mari kita minta kepada Allah. Semoga dengan suratan Allah yang dikirimkan kepada kita ini, insya Allah kita akan paham, akan berulang-ulang mengingat. Ya Allah, kiamat akan datang tengah kita. Masya Allah, Quran itu akan jadi teman kita di kuburan. Ya kan Ibu? Saya ingatkan Bu, Ibu masih hidup, sedekah. Udah mati nilainya nggak ada. Ya Bu, sedekah Ibu sekarang 25.000. Nanti mati 1 juta, nggak ada nilainya, lebih mulia 25.000. Ayo, sedekah Bu, hidup Bu. Karena idaman tamu adam itu kata malu salasun. Manusia kalau udah mati putus itu. Ditinggalkan warisan kalau anaknya bisa manfaat. Kalau anaknya buat hura-hurain kita. Ya kan Ibu? Makanya kenapa ada wakaf, ya kan? Lah, ini ada orang bangun saya wakaf lah semen sesak. Itu karena belum tentu anak kita bisa doain kita. Tapi kalau sudah punya tanaman, insya Allah. Iya saya masya Allah, alhamdulillah. Ada kegiatan, dicerita begitu, ada jamaah besar datang, bubar datang. Allah Akbar. Tidak semua kesempatan. Tidak semua orang diberi kemampuan. Kalau tidak ada kemauan, kalau ada kemauan apapun dia korbankan. Wah, duit segitu dia besar loh. Tapi aku korbankan demi untuk aku nanti di akhirat. Saya yakin betul Bu, benar Bu. Maka saya tidak bangga dengan kita harus pakai emas tangan, tidak. Saya bangga apa yang bisa saya sampaikan, jamaah bisa mengikuti insya Allah. Yakin itu. Ya Bu, karena semua saya tidak pernah jalan-jalan ngajak bisnis, kesana ngajak bisnis. Bukan, saya ingin ini loh hidup itu
Jadilah seorang guru yang bisa nuntur muridnya, nuntur anaknya, biar bisa menjadikan orang yang lebih baik. Saya nggak mau banget kita tidak, saya bukan itu. Makanya kalau pergi umroh, siapa yang belum ke Haji Ismail, kita tuntun walaupun 4 kali kita tuntun dengan seberat apapun, karena itu tanggung jawab. Gitu loh. Jadi cobalah kita merenung bahwa ini Quran kirim kepada Nabi Muhammad, kita adalah umatnya. Kalau kita memang umatnya, perhatikan bareng-bareng. Ya Bu ya, supaya Rasulullah mengakui aku jadi umatnya ya Rasulullah. Maka aku dengar apa yang diucapkan, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan insya Allah aku akan praktekkan. Yang tadinya sholatnya lambat, yuk kita cepetin sholatnya. Ya Bu ya, jangan sampai kita nggak ada perubahan. Ngaji terus tapi sholat masih enggak ada. Sampai orang itu orang ngaji tapi ngomongin orang, ya biarin aja, ngaji mengaji pahalanya beda, orang ngomongin orang ngomongin orang beda, ya kan Ibu. Minimal ibadah kita tindakan gitu loh Bu, ya kan Ibu. Yang tadinya ya dulu mau sholat maghrib kayaknya berat, mau asar berat, ayo kita dari diri kita, insya Allah anak cucu kita akan menjadikan kehidupan buat kita, saya yakin itu ya Bu ya. Itu saja, mari kita sama-sama kita baca Al-Quran suratul Fatihah.